Halo, kami dari kelompok 5 dengan materi tegangan permukaan di sini akan mempresentasikan jurnal yang kami kaji tentang analisis pengaruh tegangan permukaan pada sistem mikrofluida oleh Berkat Reza dan Gregorius Andi Prasituan Gea. Nah, pertama-tama perkenalkan ada Keila, yaitu saya sendiri, terus rekan saya ada Dede, ada Moza, ada Apriliani atau Dewi, sama Baning. Nah, jadi apa sih tegangan permukaan itu? Nah, tegangan permukaan itu merupakan fenomena fisika yang muncul akibat adanya gaya kohesi antar molekul cairan. Nah, molekul-molekul di dalam cairan itu saling tarik-menarik dengan kuat, sedangkan molekul-molekul di permukaan cairan hanya ditarik oleh molekul di bawahnya saja. Nah, kan jurnal ini ngebahas tentang sistem mikrofluida ya. Jadi, kita juga harus tahu apa sih sistem mikrofluida itu. Nah, sistem mikrofluida adalah suatu disiplin ilmu yang berfokus pada manipulasi, pengendalian, dan analisis aliran fluida dalam skala yang sangat kecil, yakni pada orde mikrometer. Salah satu karakteristik unik dari sistem mikrofluida adalah dominasi gaya permukaan dibandingkan dengan gaya volume. Nah, kita masuk nih ke poin deskripsi masalah, di mana masalah utama yang diangkat di dalam penelitian ini adalah dominasi gaya permukaan dibandingkan gaya volume pada skala mikro, yang secara drastis itu mengubah perilaku fluida, atau poin-poinnya yaitu Sulitnya mengontrol pembentukan droplet yang stabil dan presisi pada saluran mikro. Mempertanyakan bagaimana variasi tegangan permukaan mempengaruhi perilaku droplet saat mengenai permukaan padat, terutama pada aplikasi pendinginan. Yang ketiga, berfokus pada transisi di skala makro ke mikro, di mana gaya volume atau gravitasi menjadi tidak signifikan dibandingkan gaya permukaan. Mengidentifikasi bahwa metode pengukuran konvensional atau makro tidak akurat untuk volume cairan yang sangat kecil di sistem mikro. nah, data pendukung dari keempat masalah tadi yaitu yang pertama. Yang pertama itu ada yang akan datang menaik pengguna surat asap di bahan pengorol. Data eksperimen menunjukkan korelasi antara rendahnya tegangan permukaan dengan peningkatan spreading ratio atau rasio penyebaran. Hal ini didukung oleh data mengenai rasio luas permukaan terhadap volume yang menjadi sangat besar pada saluran selebar rambut manusia. Yang keempat, peneliti mengajukan penggunaan teknologi imaging seperti mikroskopi, high speed, dan teknik interferometri sebagai solusi. Nah, analisis hasil penelitian dari 4 masalah tadi itu ada yang pertama. Itu ada analisis yang menunjukkan bahwa merupakan berjalannya antar sejauh bias. Penurunan yang dan baik mereka dengan bukan ini memungkinkan pengaturan pengukuran stabilitas droplet secara fisik untuk kebutuhan industri. Yang kedua, analisis hasil menyimpulkan bahwa cairan dengan tegangan permukaan rendah lebih mudah menyebar dan mengurangi terjadinya splashing atau percikan. Temuan ini sangat penting dalam optimasi desain spray cooling dan inkjet printing. Hasil penelitian menganalisis bahwa kondisi ini memicu fenomena unik seperti kapilaritas dan wetting atau pembasahan yang dominan, yang secara langsung menentukan bagaimana cairan bergerak dalam sistem tersebut. Yang keempat, hasil penelitian menganalisis bahwa penggunaan teknologi imaging dan pengolahan citra digital mampu menangkap fenomena dalam waktu singkat dan memberikan data kuantitatif mengenai profil antarmuka cairan padatan secara akurat. Hasil kesimpulan dari
jurnal ini adalah tegangan permukaan itu merupakan faktor paling dominan dalam sistem mikrofluida karena rasio luas permukaan terhadap volume yang sangat besar pada skala mikro. Fenomena ini secara aktif mengendalikan pembentukan droplet, pembasahan permukaan, dan pola aliran di dalam mikrokanal. Nah, sekian. Apakah teman-teman mau bertanya atau udah cukup? Udah cukup teh. Oke, baik. Sekian presentasi tentang kajian jurnal yang kami pilih. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.